Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Topik yang akan kami bahas adalah fitoterapi diuretik. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Fauzi Ramadan Afandi, Hanindira Kurota Ayun, Muhammad Hasanul Farihin, Rizky Firmansyah, Rizky Khusul Khotimah, dan yang terakhir Siti Royatul 5. Yang akan kami bahas: 1. Pendahuluan, definisi, klasifikasi, patofisiologi. Yang kedua, algoritma terapi dan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, fitoterapi diuretik. Lanjut pendahuluan. Untuk definisi diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih, bekerja langsung terhadap ginjal. Obat diuretik sendiri digunakan pada semua keadaan di mana dikehendaki pengeluaran air seni yang lebih banyak, yakni pada edema, hipertensi, diabetes insipidus, dan batu ginjal. Kebanyakan diuretik bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium sehingga pengeluarannya dengan kemih. Untuk klasifikasi diuretik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, diuretik osmosis. Yang kedua, diuretik penghambat karbonik anhidrase ginjal. Yang ketiga, diuretik derivat diasid. Yang keempat, diuretik lob atau diuretik kuat. Yang kelima, diuretik hemat kalium. Yang pertama, diuretik osmosis. Diuretik osmosis adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosa. Diuretik osmosis mempunyai bobot molekul rendah dan dalam tubuh tidak mengalami metabolisme secara pasif, disaring melalui kapsul Bowman ginjal dan tidak diabsorpsi kembali oleh tubulus diuresis. Efek sampingnya adalah gangguan keseimbangan elektrolit, dehidrasi, mata kabur, dan kepala nyeri. Untuk yang kedua, diuretik penghambat karbonik anhidrase ginjal. Senyawa ini menghambat karbonik anhidrase adalah saluretik, digunakan untuk pengobatan yang sembab, ringan, dan moderat sebelum ditemukan diuretik turunan tiazid. Efek sampingnya adalah gangguan saluran cerna, menurunkan nafsu makan, parestesia, dan asidosis sistemik. Contohnya metazolamid, etozolamid, diklorfenamid. Yang ketiga adalah diuretik derivat tiazid. Diuretik turunan tiazid adalah saluretik yang dapat menekan absorpsi kembali ion-ion Na+, Cl, dan air. Diuretik turunan tiazid berfungsi untuk pengobatan sembab pada keadaan dekompensasi jantung dan sebagai penunjang pada pengobatan hipertensi karena dapat mengurangi volume dan secara langsung menyebabkan relaksasi otot polos arteriola. Contohnya clopamid, thiamid, indapamid, kortalidon. Yang keempat, diuretik lob atau diuretik kuat. Merupakan senyawa yang kuat, aktivitas lebih besar dibandingkan turunan tiazid dan senyawa saluretik lainnya. Struktur kimia obat ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Turunan asam fenoksiasetat, 2. Turunan sulfonamida. Yang kelima, diuretik hemat kalium. Senyawa yang mempunyai aktivitas natriuretik ringan dan dapat menurunkan sekresi ion H+ dan K+. Aktivitas diuretiknya relatif lemah. Biasanya diberikan bersama-sama dengan diuretik turunan tiazid. Contohnya amilorid, triamteran, amilopid HCl, triamteren, aldosteron. Selanjutnya yaitu algoritma terapi. Algoritma terapi sendiri di sini itu adalah algoritma terapi diuretik
pada pasien dengan gagal jantung akut. Nah, yang pertama itu dilihat dulu kelebihan volume urinnya itu sedang ataupun berat. Sedang atau berat. Apabila sedang maka bisa dikasih furosemid dengan dosis 20 sampai 40 mg per hari. Ini bisa oral atau juga bisa dengan IV. Kemudian juga bisa dikasih dengan turosemid dengan dosis 10 sampai 20 mg per hari secara oral. Kemudian apabila berat maka bisa dikasih dengan furosemid dengan dosis 40 sampai 100 mg itu secara IV, atau juga bisa dikasih dengan IV kontinu itu dengan dosis 5 sampai 40 mg per hari, atau juga bisa dikasih dengan turosemid dengan dosis 20 sampai 100 mg secara oral. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan hidroklorotiazid dengan dosis 50 sampai 100 mg per hari, atau juga bisa dikasih dengan spironolakton dengan dosis 25 sampai 50 mg sehari sekali. Nah, kemudian juga dapat dipertimbangkan apabila pasien mengonsumsi dopamin, ultrafiltrasi atau juga hemodialisis, yang pasien itu juga mengalami gagal ginjal. Nah, obat-obatan itu memberikan respon atau tidak. Selanjutnya yaitu diuretik berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama ada golongan diuretik osmotik. Golongan ini bekerja tepatnya di tubulus proksimal, ansa Henle-Descendens, dan juga ductus colligans. Golongan ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan juga air atau H2O melalui daya serap osmotiknya. Yang kedua ada golongan penghambat karbonik anhidase. Golongan ini bekerja tepatnya di tubulus proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium, asam karbonat, dan juga asam atau H+. Yang ketiga ada golongan diuretik kuat atau loop diuretik. Golongan ini bekerja di ansa Henle-Descendens dengan cara menghambat reabsorpsi natrium, kalium klorida, dan juga meningkatkan ekskresi kalium, kalsium, dan magnesium. Yang keempat ada golongan benzotiadiazid. Golongan ini bekerja di tubulus distal di bagian hulu dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan juga klorida. Dan yang terakhir ada diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini bekerja tepatnya di tubulus distal di bagian hilir atau ductus colligans dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan juga menghambat sekresi kalium ke tubulus. Fitoterapi diuretik 1. Horsetile atau Equisetum arfens, Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciobionta, Divisi Petriodopita, Kelas Equisetosidea, Ordo Equitales, Famili Equisetaceae, Genus Equisetum, Spesies Equisetum arfens. Deskripsi tanaman. Equisetum arfens adalah tanaman tidak berbunga, berkembang biak melalui spora, menyerap silikon dari tanah yang jarang terjadi di antara tumbuhan. Tanaman ini juga memiliki jumlah diploid yang sangat tinggi, yaitu 216 atau 108 pasang kromosom. Tanaman ini merambat secara luas dengan rimpangnya yang ramping. Tinggi tanaman yaitu 10-90 cm atau 3,9 sampai 35,4 inci dan diameter 3-5 mm atau 0,12 sampai 0,20 inci dengan segmen yang disambung sekitar 2-5 cm atau 0,79 sampai 1,97 inci. Panjang lingkaran sisi tunas pada sambungan segmen. Tunas samping memiliki diameter sekitar 1 mm atau 0,039 inci. Beberapa batang dapat memiliki sebanyak 20 ruas. Menurut Blasek 2013, kandungan fitokimia Equisetum arfens adalah asam silikat, camphorol, quercetin, selenium, thiaminase, dan luteolin. Uji praklinis. 1. Uji efektivitas. Efek diuretik dari infus 6% diuji oleh Wachter 1938 pada 210 tikus. Dibandingkan dengan air, setelah 30 menit efeknya sekitar 196% lebih tinggi, setelah 45 menit sekitar 79% lebih tinggi, dan setelahnya 60 menit sekitar 39% lebih tinggi. Uji toksisitas.
Dalam studi toksisitas akut pada tikus ekstrak Ectanol Equisetum arvens diinduksi pada dosis 2 dan 5 gram per kilogram secara IP, terjadi kematian pada 12% dan 37% dari hewan. Sedangkan pada dosis 1 gram per kilogram IP tidak mempengaruhi mortalitas, karena nilai LD50 lebih tinggi dari 5 gram per kilogram. Ekstrak dianggap tidak beracun. Menurut Dos Santos et al. 2005. Uji klinis. Menurut Lemus DKK 1996, infus 10% Equisetum arvens diberikan kepada 25 orang sehat sukarelawan dengan dosis harian tunggal yang setara dengan 0,79 gram tanaman per orang selama 2 hari berturut-turut selama studi 6 hari, menunjukkan efek diuretik yang signifikan. Ini adalah contoh produk dari Horsetail. Ada sediaan kapsul dengan nama dagang diurek, ada Horsetail teh celup, ada Horsetail teh tubruk. Untuk tanaman yang kedua yaitu European Goldenrod atau Solidago virgaure, Kingdom Plantae, Subkingdom Thraciophytes, divisi Angiosperm, kelas Eudicot, ordo Asterid, famili Asterales, genus Asteraceae, spesies Solidago virgaure. Deskripsi tanaman. Solidago virgaure adalah tanaman tahunan herba dari keluarga Asteraceae. Tanaman ini tersebar luas di sebagian besar Eropa serta Afrika Utara dan Asia Utara, Asia Tengah dan Barat Daya, seperti Cina, Rusia, India, Turki, dan lain-lain. Tanaman ini ditanam sebagai bunga taman dengan banyak kultivar yang berbeda. Tanaman ini berbunga di akhir musim panas. Solidago virgaure adalah ramuan abadi setinggi 100 cm atau 40 inci, dengan kaudek bawah tanah bercabang dan rimpang kayu. Tanaman ini menghasilkan susunan banyak kepala bunga kuning kecil di bagian atas batang. Menurut Wittig dan Veit 1999, kandungan fitokimia yaitu isorhamnetin, leucarposida, kaempferol, astragalin, nicotiflorin, afzelin, quercetin deglugisida, hiprosida, isoquercitrin, rutin, quercitrin, limonen, asam oleanolat, biogenin, virgaurea saponin, virgaurea sida A, dan solidago saponin. Uji preklinis, uji efektivitas. Menurut Kodera et al. 1985, ditemukan di Solidago virgaure L toksisitas akut LD50 dari leucarposid pada tikus adalah 1,55 gram per kilogram. Senyawa tersebut menunjukkan aktivitas diuretik pada tikus. Uji toksisitas. Dalam studi toksisitas akut pada tikus ekstrak Ectanol Equisetum arvens diinduksi pada dosis 2 dan 5 gram per kilogram secara IP, terjadi kematian pada 12% dan 37% dari hewan. Sedangkan pada dosis 1 gram per kilogram IP tidak mempengaruhi mortalitas, karena nilai LD50 lebih tinggi dari 5 gram per kilogram. Ekstrak dianggap tidak beracun. Menurut Dos Santos et al. 2005. Menurut Krajewski 1960, sebuah studi rawat jalan terbuka dilakukan pada 20 pasien dengan batu ginjal atau kergil dengan usia 7-60 tahun selama 2 minggu sampai 3 bulan dengan dosis 1 sendok teh pasta 3 kali sehari. Efek diuretik yang signifikan pada semua pasien yang diuji dengan toleransi pengobatan yang sangat baik. Inilah contoh produk herbal dari tanaman European Goldenrod. Tanaman selanjutnya yaitu wheatgrass atau Agropyron repens. Tanaman ini memiliki rimbang merayap yang memungkinkannya untuk bertumbuh dengan cepat. Tanaman ini memiliki daun datar, berbulu dengan bunga paku tegak. Kandungan fitokimia dalam tanaman ini yang pertama ada tritisin, mannitol, inositol, trisin, rutin, dan baikalenin, serta hiprosid. Uji preklinisnya, aktivitas diuretik ditunjukkan oleh Raj Kotila et al. Pada tahun 1974 pada tikus setelah pemberian oral ekstrak
Agropyron repens 50 mg per kilogram berat badan. Indeks diuretik meningkat sebesar 1,42 dibandingkan dengan tikus kontrol yang hanya menerima air. Uji klinisnya, dalam uji klinis terbuka pada 99 pasien dengan gangguan kemih yang terdiri dari 12 perempuan dan 87 laki-laki. Ekstrak cairan etanol 20% agropyron repens diberikan selama 28-31 hari dengan 60 tetes dan diberikan 3 kali sehari. Keluhan inkontinensia, urgensi, disuria, nikturia, dan tenesmus akibat adenoma prostatis dan sistitis berkurang secara signifikan sebesar 44,4 sampai 100% pada pasien. Ini ada contoh produknya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.